Hai, nama saya Rossi, saya seorang business leader dan selamat datang di Be Different episode yang baru di mana di sini saya membagikan tentang hal berbeda saja saya lakukan sama pemimpin sebuah perusahaan. Oke, langsung. Minggu ini saya mau bercerita tentang sebutnya apa ya? Gini, tentang kenapa kok kita perlu selalu bertanya dan menggali lebih dalam. Nah, jadi singkat cerita gini, kalau nggak salah hari Rabu kemarin kan biasa kita role play, saya dengan tim sales melakukan role play dan saya memberikan sedikit tips trik dan ya gitu-gitulah training pokoknya. Lalu ada satu orang yang bukan tim sales itu ikut nimbrung dan dia ikut mendengarkan. Lalu dia bertanya kepada saya, Pak, kenapa sih kok kayak tim sales ini diajarkan kalau kita tidak boleh puas ketika kita mendapatkan sebuah jawaban, tapi kok kita mesti nyari lagi, gali lagi ke dalam, itu kenapa? Nah, ketika saya tanyakan itu, saya pun kemudian jawab, hal yang biasanya terjadi ketika kita nanyain sesuatu ke customer, terlepas itu mau handling objection atau ketika kita nawarin, nanya situasi dan sebagainya, biasanya hal yang disampaikan itu bukan hal yang sebenarnya, tapi cuma ya yang permukaan lah. Hal yang sebenarnya itu masih ada di dalam. Nah, hal-hal seperti ini tuh yang perlu kita cari itu untuk meningkatkan kualitas penjualan. Nah, kalau nggak sales, bukan tim sales, bukan jualan, perlu nggak seperti ini? Jawabannya perlu. Kenapa? Karena sebenarnya kita sadar nggak sadar, kita ini mau sales mau nggak, kita ini sebenarnya jualan terus kok setiap hari. Nggak percaya? Contoh nih, Anda kalau sudah menikah ya, atau mungkin pacaran lah, Anda suatu hari pingin keluar makan, Anda misalkan, let's say Anda pingin makan nasi goreng. Nah, tapi pasangan Anda, dia bosan makan nasi goreng, dia pingin ya misalkan makan bakso. Nah, seperti itu. Apa yang Anda lakukan? Sebenarnya kan Anda yang melakukan berusaha jualan, yang dijual adalah idenya supaya Anda dan pasangan Anda mau makan nasi goreng. Kan seperti itu. Tapi orang kan nggak sadar kalau ini adalah jualan. Yang dipikirkan apa? Kalau jualan itu ya nawarin barang, nawarin produk, nawarin jasa, itu jualan. Padahal hampir setiap komunikasi kita, ide yang kita sampaikan, hal-hal yang ingin orang lain terima, itu sebenarnya kita jualan ide. Nah, jadi sebenarnya yang saya terapkan, latihan tentang sales, tentang nyari pertanyaan gitu-gitu, itu sebenarnya bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Dan itu pasti sangat membantu. Nah, ya balik, jadi ngelantur nih kemana-mana. Balik. Lalu kenapa kok setiap kita menawarkan sesuatu, kenapa kok kita harus gali sampai dalam? Jawabannya gini. Umumnya orang itu, ya tadi saya sudah sampaikan, tidak menyampaikan di permukaan, dan ketika kita dapat yang intinya, itu biasanya kita lebih mudah mempersuasi mereka supaya mereka itu berubah pikiran. Contoh nih, kasus ini. Nah, ini kebetulan kemarin saya pakai contoh kasus ini untuk menjelaskan ke non-tim sales saya. Jadi intinya itu ini, saya bikin role play sama dia karena kan dia bukan tim sales, jadi bukan tentang produk. Saya ngomong ini, oke, misalkan si X nih, kamu jadi orang, jadi customer, aku ini jadi sales, tapi bukan jualan ilmu nih. Anggap ini, saya mau ke panti asuhan, saya mau sumbangan, menyumbang panti asuhan, tapi saya butuh ngumpulin dana. Nah, saya nawarin si X tadi, mau nggak kamu nyumbang? Nah, kan biasanya pertanyaan gini, X, saya mau ke panti asuhan tanggal sekian, saya mau menyumbang untuk anak-anak itu begini begitu. Kamu mau nggak ikut berpartisipasi? Misalkan ya mungkin ikut menyumbang 300.000 lah. Jawabannya apa? Mungkin ada yang mau, mungkin enggak. Nah, kita kalau mau ya sudah kan beres. Kalau yang enggak aja, misalkan nih dia bilang, wah kalau 300.000 saya nggak ada nih Pak. Nah, ini kan permukaan disampaikan, 300.000 saya nggak ada. Artinya apa? Kalau Anda seperti orang-orang umumnya, tim sales umumnya, Anda akan mengasumsi, oh si X ini nggak mau nyumbang 300.000. Biasanya hal ini diasumsikan, oh ya wes dia nggak mau nyumbang, ya sudah saya cari yang lain. Padahal jawaban sebenarnya belum tentu dia tidak mau menyumbang. Alternatifnya mungkin memang dia nggak mau nyumbang. Alternatif kedua mungkin dia nggak punya 300.000 tapi mau menyumbang misalkan 100.000 atau 50.000. Ketiga, mungkin si X nggak percaya sama saya, takut ditipu. Keempat, mungkin si X sudah mempunyai panti asuhan tertentu yang rutin dia kasih, sehingga dia nggak mau pindah ke saya. Nah, dibalik jawaban saya nggak ada 300.000. Alternatifnya ini banyak. Dan kalau kita nggak gali lebih dalam, kita nggak tahu ini, ya sudah, closing itu nggak ada. Tapi ketika kita gali ini, kemungkinannya bisa lebih
besar untuk closing. Contoh, lanjut nih. Ketika dia jawab, Pak, kalau saya 300.000 saya nggak ada. Lalu saya pun tanya, oh, kalau boleh tahu, apakah keberatankah dengan nominalnya atau memang tidak berminat untuk menyumbang di panti asuhan ini? Nah, ini kan contoh pertanyaan untuk gali lagi. Dari situ dia dapat jawabannya. Contoh dia jawab, oh iya maaf kalau 300.000 saya keberatan karena nggak ada kalau segitu bulan ini. Nah, dari situ saja kita bisa 4 alternatif tadi kita sudah menyingkirkan satu. Dia nggak mau menyumbang itu hilang. Alternatif kedua yang apa? Dia nggak percaya sama saya, mungkin juga hilang. Tinggal 2 ini kan. Satu memang keberatan di nominalnya tapi mungkin mau menyumbang, atau dia sudah punya alternatif. Nah, ketika kita gali terus pertanyaannya terus, nanti ketemu dan akhirnya kemungkinan kita bisa persuasif sehingga akhirnya dia memutuskan ya udahlah nggak apa-apa wes ikut nyumbang. Nah, seperti itu. Jadi contohnya seperti itu. Hal yang mau saya bagikan sih sebenarnya intinya sih cuma satu hari ini, yaitu bukan 1, 2. Yang pertama adalah 1, kita jangan terlalu cepat asumsi. Dan ini biasanya kelemahan semua orang, mau itu sales mau enggak, ketika dapat jawaban mereka langsung mengasumsi sesuai yang dia pikirkan. Contoh kayak tadi kan, oh saya kalau nyumbang 300.000 saya nggak ada, langsung diasumsi. Kalau asumsinya jelek ya itu, wah pelit nih anak nggak mau nyumbang, bisa kan? Itu padahal selalu membawa hal yang biasanya sesat. Poin keduanya yang mau saya bagikan adalah coba cari lebih dalam. Mau Anda jualan, mau Anda ngobrol sehari-hari, Anda tanya, Anda gali lebih dalam, dan ketika Anda menemukan intinya apa, itu lebih gampang untuk mempersuasif orang untuk mengubah mereka menjadi mau membeli ide atau barang yang Anda jual. Caranya gimana? Ya itu perlu latihan. Yang paling simple, tipsnya yang saya ajarkan adalah 1, jangan cepat puas diri, tapi kamu harus selalu penasaran. Penasaran dalam arti kayak tadi contohnya nih, oh saya kalau 300.000 saya nggak ada. Penasaran lah, kenapa dia bilang nggak ada? Memang nggak ada duitnya kah? Atau itu alasan kah? Atau mungkin dia ada tapi sedikit atau apa? Dari rasa penasaran itu biasanya kita bisa menanyakan hal yang lebih dalam. 1, penasaran. Hal kedua, bertanyalah. Kan ada pepatah mengatakan malu bertanya sesat di jalan. Nah, itu ungkapan pernyataan yang benar. Karena ketika kita tidak menanyakan dan saya menemukan ada orang itu kadang takut bertanya. Kenapa? Karena dia takut dianggap bodoh. Dalam arti, kamu nih kok nanyain hal-hal yang sepele. Padahal faktanya adalah di dunia ini semua pertanyaan itu nggak ada salah benar. Itu cuma asumsi Anda sendiri. Nah, kalau kita di awal sudah takut, kita nggak mau tanya, ya sudah, siap-siaplah tersesat di jalan. Kalau dalam kasus hari ini ya siap-siaplah Anda nggak bisa jualan, kayak gitu. Jadi jangan malu bertanya. Oke lah, mungkin sekarang pertanyaan kita anggap yang terlalu simpel, terlalu sepele, terlalu bodoh lah. Tapi ketika kita sering melatih, kita sering bertanya, kita sering merasa penasaran, sering tanya terus, percaya nggak percaya, tambah lama, seiring berjalannya waktu, pertanyaan-pertanyaan simpel ini akan hilang sendiri kok. Kita akan belajar bahwa, oh kalau saya menanyakan pertanyaan segini, ya jawabannya itu pendek, jawabannya di permukaan. Tapi kalau saya menanyakan pertanyaan seperti ini, jawabannya itu bisa lebih bagus. Nah, hal-hal seperti ini perlu dilatih. Makanya kalau Anda ngikutin channel saya kan Anda tahu saya harus melakukan roleplay tiap minggu. Tujuannya seperti ini. Sebenarnya bukan cuma menancapkan konsepnya, tapi lebih ke arah melatih mereka. Karena pada umumnya orang kalau nggak dipaksa, ya itu nggak latihan. Nah, oke, jadi hari ini saya cuma membagikan seperti itu. Jadi intinya ya, itu tadi Anda mau posisi jualan mau enggak, mau Anda admin, mau Anda OB, kayak Anda supir, Anda apapun lah. Intinya Anda itu jualan dan sebaiknya belajarlah jualan. Kalau mau tahu caranya gimana, ya itu tadi saya sudah bahas, nggak akan diulang supaya nggak bertele-tele. Oke, minggu ini aja dan sampai jumpa di minggu depan.